Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam seri bahasa matematika SMA MA. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa yang telah berganti seragam dari seragam SMP ke seragam SMA. Dalam bab awal di matematika wajib, kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelumnya kita coba kupas tentang kata kunci yang ada pada judul bab ini. Persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan dan pertidaksamaan merujuk sebuah kalimat terbuka dalam matematika. Kalimat terbuka ya ini adalah kalimat yang belum kita bisa pastikan apakah kalimat ini bernilai benar ataupun kalimat bernilai salah. Kemudian linear. Linear sendiri merujuk sebuah fungsi yang kalau kita gambarkan dalam diagram kartesius maka akan menjadi sebuah persamaan garis lurus. Dan terakhir variabel. Variabel sendiri adalah kata ganti. Nah, ada kata kunci nilai mutlak. Untuk membahas nilai mutlak lebih jauh, kita akan simak video berikut ini. Kita awali bahasan kali ini dengan mengupas konsep nilai mutlak. Siswa sekalian, istilah nilai mutlak bukan suatu hal yang asing bagi kita. Hanya saja, mungkin belum terbahas secara mendetail. Menurut definisinya, nilai mutlak didefinisikan sebagai jarak suatu bilangan tertentu terhadap titik nol pada suatu garis bilangan real. Pada definisi yang baru saya sebutkan tadi, ada kata kunci jarak. Nah, dalam jarak, secara logika kita, besar jarak akan selalu diwakili sebuah bilangan positif atau mungkin nol pada kasus tertentu, sehingga kita tidak akan pernah menemukan bahwa jarak tertentu itu bernilai negatif, karena memang tidak akan logis. Nah, fakta inilah yang kemudian kita simpulkan bahwa nilai mutlak bisa kita pandang sebagai nilai positif dari sebuah bentuk tertentu. Nah, jika kita tulis secara matematis, definisi tadi nilai mutlak dapat didefinisikan sebagai notasinya kira-kira seperti ini. Untuk sebuah bentuk nilai mutlak, maka dia akan berbentuk positif jika bentuk itu lebih dari atau sama dengan 0. Dia juga nanti akan berbentuk negatif jika nilainya kurang dari 0. Untuk dapat memahami definisi ini akan lebih mudah jika kita membahas beberapa contoh berikut. Pertama, akan kita coba untuk masalah yang sederhana dulu. Di sini kita diminta menentukan penyelesaian dari nilai mutlak 2x sama dengan 8. Untuk menyelesaikannya, kita coba sesuai definisi tadi, bentuk ini memiliki dua arti. Saya akan coba tulis seperti ini. Arti pertama adalah arti dalam bentuk dia positifnya. Bentuk ini akan berbentuk positif ketika bentuk itu lebih dari atau sama dengan 0. Dan arti kedua, bentuk ini berbentuk negatif ketika bentuk itu kurang dari 0. Oke, kita akan coba lihat syaratnya dulu. Akan saya jabarkan syaratnya dulu. Dalam syarat ini ada sebuah pertidaksamaan. Algoritmanya mirip dengan persamaan, yaitu perlakuan yang adil terhadap masing-masing ruas. Ruas sebelah kiri dalam pertidaksamaan ini adalah 2x. Agar x berkoefisien 1 saja, maka koefisien 2 harus kita bagikan dengan 2. Akibatnya ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga wajib adil dibagi 2. Ruas kanan juga dibagi 2. Hasil operasi tulis ruas kiri 0 dibagi berapapun. Nah, perhatikan di sini bahwa nilai-nilainya sama, maka perlakuannya juga sama. Jadi sama-sama dibagi 2. Nol dibagi 2 juga 0. Kita lihat di sini bahwa algoritma pada syarat itu akan sama pada setiap barisnya, setiap langkahnya, sehingga untuk yang akan datang kita hanya menjabarkan salah satu syarat saja, dan untuk syarat pasangannya bentuk negatifnya tinggal diubah arah pertidaksamaannya. Pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan 0 saya sering istilahkan dengan arah mata panah ke kanan, arah ke kanan, maka kurang dari 0 kita istilahkan berikutnya dengan arah ke kiri. Bayangkan saja arah mata panah ke kanan dan ke kiri. Oke,
Kemudian persamaannya. Dalam persamaan ini kita juga akan mengubah koefisien X menjadi 1. Di sini koefisien masih 2, maka yang harus kita lakukan adalah membaginya dengan 2. Ruas kiri dibagi 2, akibatnya ruas kanan juga wajib dibagi 2. 2x dibagi 2 tinggal x saja. Oke, sekarang kita hubungkan apakah benar nilai x sama dengan 4 itu sesuai dengan syarat bahwa dia terletak di sebelah kanan 0. Ya, benar. Kemudian untuk bentuk yang keduanya, negatif kali 2x, maka ini akan berbentuk menjadi negatif 2x sama dengan 8. Koefisiennya adalah negatif 2. Agar koefisien menjadi 1, maka perlu dibagi dengan negatif 2. Karena ruas kiri dibagi dengan negatif 2, akibatnya ruas kanan juga wajib perlakuan yang sama. Sehingga X sama dengan negatif 4. Kemudian kita bandingkan juga antara hasil penjabaran persamaan tadi dengan syaratnya. Apakah benar X sama dengan 4 terletak di sebelah kiri 0? Oke. Mungkin untuk lebih memperjelas, siswa sekalian bisa membayangkan sebuah garis bilangan, letakkan 0-nya di sebelah kanan. Apakah benar di sebelah kanan itu terdapat titik 4? Kalau benar, berarti jawaban ini boleh diterima karena penjabaran sesuai dengan syarat. Kemudian penjabaran bagian yang kedua bentuk negatif, apakah benar negatif 4 ini terletak di sebelah kiri 0? Juga benar, berarti jawaban ini juga bisa diterima. Sehingga kesimpulannya, harga mutlak 2x sama dengan 8 dipenuhi untuk x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 4. Sekarang kita naikkan sedikit levelnya ya. Untuk contoh berikutnya, kita diminta menentukan penyelesaian dari bentuk berikut. Harga mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikannya, pada awalnya sama kita gunakan definisi yang tadi. Kita tulis dulu masalahnya. Seperti definisi bahwa bentuk ini memiliki dua arti. Arti pertama bahwa bentuknya positif. Dan arti kedua, dia berbentuk negatif. Harga mutlak itu berbentuk negatif. Oke. Bentuk positif berlaku ketika bentuk ini lebih dari sama dengan 0, syaratnya. Dan bentuk negatif ini berlaku ketika bentuk ini bernilai kurang dari 0. Oke, perhatikan syaratnya sama, yang membedakan hanya arah ketidaksamaannya. Untuk itu, seperti yang tadi dikatakan sebelumnya, kita hanya menjabarkan salah satu saja, dan untuk pasangannya tinggal mengubah arah pertidaksamaannya. Dalam hal ini, agar X sendirian dalam ruas kiri, maka pengali 2 maupun pengurang 1 harus kita pindahkan. Pengurang 1 dulu. Agar pengurang 1, maka lawan operasinya adalah tambah. Sehingga agar ini pengurang 1 hilang, kita harus menambahkan 1 pada ruas sebelah kiri. Akibatnya ruas kanan juga harus ditambah 1. Maka yang terjadi seperti ini. Kedua ruas sama-sama ditambah 1. Kemudian 2x, 2 koefisien artinya pengali, lawan operasinya kali, bagi. Untuk itu, agar x berkoefisien 1, maka harus dibagi 2. Akibatnya ruas kanan juga perlakuan yang sama. Nah, kemudian kita tinggal adopsi saja syarat bentuk terakhir paling sederhana dari syarat ini ke syarat di sebelah kanan. Jadi langsung saja dengan arah pertidaksamaan lawan dari ini, lebih dari atau sama dengan lawannya kurang dari ruas kanan setengah. Oke, sekarang kita jabarkan persamaannya. 2x dikurang 1 sama dengan 3. Sebuah variabel itu dikali 2 dulu, baru kemudian dikurang 1. Akibatnya untuk menyederhanakan, operasi yang terakhir dilakukan kita urusin dulu. Pengurang 1, lawan operasinya adalah tambah 1. Sehingga ruas kanan mendapat perlakuan yang sama, karena ruas kiri ditambah 1, maka ruas kanan juga ditambah 1.
kurang 1 ditambah 1 habis. Kemudian ada bentuk 2x, 2 sebagai koefisien artinya pengali. Lawan operasi pengali adalah pembagi, sehingga untuk menyederhanakannya kita lakukan pembagian terhadap 2. Akibatnya ruas kanan juga dibagi 2. Seperti ini. Tinggal kita bayangkan apakah benar nilai x sama dengan 2 terletak di sebelah kanan dari setengah. Benar. Kalau begitu ini diterima sebagai jawaban. Bagaimana untuk bentuk yang sebelah kiri, bentuk negatif? Negatif ini milik semua. Artinya negatif kali 2x, negatif juga dikali pengurang 1. Negatif kali 2x. Negatif dari pengurang 1, maka dikurang negatif sama artinya dengan ditambah lawannya. Seperti tadi, x ini dikali dulu dengan negatif 2, kemudian ditambah 1. Untuk itu, agar sederhana, yang jauh dari operasi x, tambah 1 ini kita urusin dulu. Lawan operasi tambah 1 adalah kurang 1, sehingga ruas kiri dikurang 1. Akibatnya ruas kanan juga dikurang 1. Negatif 2x sama dengan 2. Negatif 2x, negatif 2 sebagai koefisien artinya pengali. Lawan operasinya bagi, dibagi dengan negatif 2. Akibatnya ruas kanan juga dibagi dengan negatif 2. Negatif 2x dibagi negatif 2, hasilnya 1x, cukup ditulis x saja. Hasil ini negatif 1. Kemudian bandingkan, benarkah nilai x sama dengan 1 terletak di sebelah kiri dari setengah? Benar. Berarti ini juga diterima sebagai jawaban. Simpulannya, 2x dikurang harga mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 3 dipenuhi untuk x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 1. Untuk contoh berikutnya, kita diminta menentukan penyelesaian dari harga mutlak dari x tambah 5 sama dengan negatif 6. Coba jawab. Pertama, kita ingat kembali definisi nilai mutlak atau harga mutlak. Nilai mutlak itu adalah bentuk positif karena dia merupakan jarak antara bentuk ini terhadap titik 0. Jarak seharusnya diwakili oleh nilai positif atau mungkin 0 pada kasus tertentu. Sekarang kita coba baca kalimat ini. Harga mutlak yang seharusnya bernilai positif atau mungkin 0 sama dengan negatif 6. Ruas kiri itu merupakan sebuah bentuk yang kalau tidak nilainya positif atau mungkin 0, sedangkan ruas kanan nilainya negatif, sehingga persamaan ini pasti kontradiktif karena ruas kiri hanya ada 2 kemungkinan, mungkin nilainya positif, mungkin nilainya 0, sedangkan ruas kanan negatif. Karena kontradiksi, maka di sini tidak memiliki penyelesaian. Tidak memiliki penyelesaian. Jadi tidak ada x yang real yang dapat menyelesaikan persamaan ini, karena terjadi kontradiksi antara dua ruas. Sekarang bagaimana kalau ada contoh seperti ini? Tentukan penyelesaian dari x tambah 5 sama dengan 0. Oke, kita coba jawab. Harga mutlak sama dengan 0. Dari definisi awal bahwa nilai mutlak itu adalah jaraknya terhadap titik 0. Jadi jarak itu mungkin bernilai positif, mungkin juga 0. Ruas kiri mungkin positif, mungkin 0, ruas kanan 0. Jadi masih sesuai dengan definisi tadi. Seperti biasanya, bahwa dalam bentuk harga mutlak memiliki 2 arti. Arti pertama dia berbentuk positif, arti kedua dia berbentuk negatif. Berbentuk positif berarti bentuk aslinya itu sama dengan ruas kanan. Bentuk negatif berarti negatif dari yang ada dalam harga mutlak ini. Nah, bentuk positif terjadi dengan syarat bahwa bentuk ini di sebelah kanan atau sama dengan 0. Sedangkan bentuk negatifnya terjadi jika bentuk ini di sebelah kiri dari 0. Oke. Syaratnya, sebuah x ditambah 5, lawan dari operasi penambah 5, maka lawannya adalah kurang 5.
dikurangkan dengan 5, sehingga ruas kanannya juga harus adil, dikurang dengan 5. X di sebelah kanan dari negatif 5. Maka syarat di sini juga akan berlaku. X lawan pertidaksamanya lebih dari sama dengan lawannya adalah kurang dari negatif 5. Nah, sedangkan penjabarannya X tambah 5 sama dengan 0, maka lawan operasi dari penambah 5 adalah pengurang 5. Ruas kiri dikurang dengan 5, kemudian ruas kanan dikurang dengan 5. Ruas kiri tinggal X saja, maka ruas kanan negatif 5. Kemudian kita coba lihat, benarkah nilai X yang sama dengan negatif 5 terletak di sebelah kanan atau tepat di negatif 5. Yang ini benar. Sedangkan ini negatif kali seluruhnya. Bentuk negatifnya negatif kali seluruhnya, negatif kali X, negatif kali penambah 5 menjadi pengurang 5. Lawan operasinya pengurang 5, maka lawan operasinya adalah tambah. Perlakuan yang sama, ruas kanan juga ditambah dengan 5. Kurang 5 tambah 5 habis, tinggal kedua ruas sama-sama dikalikan dengan negatif 1. Negatif X dikali negatif 1, X saja. 5 dikali negatif 1, negatif 5. Sekarang apakah benar nilai X sama dengan negatif 5 terletak di sebelah kiri negatif 5? Tidak. Yang diterima hanya satu jawaban. Jadi simpulannya, harga mutlak X tambah 5 sama dengan 0 dipenuhi untuk X sama dengan negatif 5. Oke, pada contoh berikut ini akan kita coba menentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. 3 dikali harga mutlak dari 2X dikurang 4 ditambah 5 sama dengan 11. Oke, kita coba jawab. 3 kali harga mutlak 2X dikurang 4 ditambah 5 sama dengan 11. Trik pertama yang akan kita lakukan adalah memastikan atau membuat bentuk harga mutlak ini eksklusif pada salah satu ruas. Itu artinya pengali 3 maupun penambah 5 harus kita pindahkan, tanda kutip ya, pindahkan ya, dengan cara melakukan lawan operasi. Harga mutlak ini idealnya dengan sebuah nilai ini dikali 3 dulu baru kemudian ditambah 5. Itu sebabnya untuk menyederhanakannya, membuat dia eksklusif, penambah 5 dulu yang kita urusin. Lawan operasi dari tambah 5 adalah kurang 5. Sehingga 3 dikali 2X dikurang 4 tambah 5, ruas kiri dikurang 5, maka ruas kanan juga dikurang 5. 3 dikali harga mutlak 2X dikurang 4, 5 kurang 5 habis di sini. Kemudian pengali 3, lawan operasi dikali adalah bagi, jadi kedua ruas sama-sama dibagi 3. 3 per 3 habis, tinggal harga mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan seperti contoh sebelumnya. Kita artikan ini sebagai dua bentuk, bentuk positif maupun bentuk negatifnya. Bentuk positif berarti tetap 2X dikurang 4 sama dengan 2. Sedangkan bentuk negatifnya adalah bentuk negatif dari ini semua. Syaratnya, bentuk ini akan berbentuk positif ketika bentuk ini nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan syarat ini akan berbentuk negatif, harga mutlak akan berbentuk negatif ketika bentuk ini kurang dari 0. Oke. Penjabaran syarat cukup salah satu saja, misalnya yang ini. Agar X eksklusif di sebelah kiri, ruas kiri, maka pengali 2 maupun pengurang 4 akan kita lakukan lawan operasinya. Yang jauh dari X kurang 4 dulu, kalau gitu lawan operasinya adalah tambah. Saya langsung ya. Kurang 4 tambah 4 habis, maka di sini menjadi 0 tambah 4. Lawan operasi dari pengali 2 adalah bagi 2. Sehingga X lebih dari atau sama dengan 2. Bentuk ini kita tinggal sesuaikan saja bahwa seluruh
algoritma akan sama, tinggal arahnya saja yang berubah, sehingga syaratnya adalah X kurang dari 2 ya. Seluruh algoritma seharusnya sama, jadi yang akan kita fokus pada akhirnya saja, tinggal membalik arah ketidaksamaan. Kita bisa lanjutkan untuk menyelesaikan persamaan dalam bentuk positif. Harga mutlak ini dalam bentuk positifnya, seperti tadi, bahwa variabel ini dikali 2 dulu baru kemudian dikurang 4, maka yang akan dilakukan adalah mengurusi pengurang 4-nya. Lawan operasinya adalah tambah. Ruas kiri ditambah 4, maka akibatnya ruas kanan juga ditambah 4. Operasi pada ruas kiri menghasilkan 2x saja, karena kurang 4 tambah 4 habis. Selanjutnya koefisien 2, artinya pengali dari 2. Lawan operasi pengali, pembagi. Akibatnya ruas kanan juga dibagi 2. Sekarang kita tinggal lihat, benarkah posisi nilai X yang sama dengan 3 terletak di sebelah kanan atau sama dengan 2? Benar. Berarti X sama dengan 3 bisa diterima sebagai jawaban. Kemudian untuk ruas sebelah kiri, bentuk negatifnya. Bentuk negatifnya negatif kali keseluruhan ini, negatif kali 2x, negatif kali pengurang 4 sama dengan artinya ditambah 4. Seperti tadi, untuk variabel x itu dikali dulu negatif baru kemudian ditambah. Untuk itu yang perlu dilakukan adalah lawan operasi dari penambah yang jauh dari operasi x. Ruas kiri lawan operasi tambah berarti dikurang 4, maka ruas kanan juga dikurang 4. Negatif 2x tambah 4 kurang 4 habis, tinggal negatif 2x saja. 2 dikurang 4 negatif 2. Negatif 2x, negatif 2 sebagai koefisien artinya pengali. Lawan operasinya bagi, dibagi dengan negatif 2. Konsekuensinya di ruas sebelah kanan juga dibagi dengan negatif 2. X sama dengan 1. Sekarang kita tinggal lihat, benar nggak posisi X sama dengan 1 terletak di sebelah kiri dari 2? Benar. Kalau begitu, ini X sama dengan 3 boleh diterima sebagai jawaban, X sama dengan 1 juga boleh diterima sebagai jawaban. Sehingga kesimpulan, bentuk persamaan 3 dikali harga mutlak 2x dikurang 4 ditambah 5 sama dengan 11 bisa dipenuhi untuk X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Akan kita coba menyelesaikan permasalahan yang melibatkan dua bentuk harga mutlak. Kita diminta menentukan penyelesaian dari harga mutlak 2x dikurang 1 sama dengan harga mutlak x tambah 3. Nah, dalam masalah yang melibatkan dua bentuk harga mutlak ini, terlebih dahulu kita akan coba turunkan masing-masing bentuk positif maupun negatif dari masing-masing harga mutlak. Kita perhatikan di sini ada dua harga mutlak. Harga mutlak yang pertama, harga mutlak ini akan memiliki dua arti, bentuk positifnya maupun bentuk negatifnya. Saya tuliskan seperti ini, mewakili bentuk positif dan negatif. Bentuk positif berarti tetap, sedangkan bentuk negatif seperti definisi, dia akan berbentuk positif ketika bentuk ini lebih dari atau sama dengan 0, sedangkan dia akan berbentuk negatif seperti ini ketika bentuk ini nilainya kurang dari 0. Kita coba sederhanakan bentuk syarat ini dengan membuat sebuah persamaan yang eksklusif x-nya sendiri di sebelah kiri. Dalam bentuk ini, sebuah variabel x itu akan mengalami perkalian terhadap 2 terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya dikurang 1. Karena operasi yang paling jauh adalah pengurang 1, maka kita akan coba perlakukan pertidaksamaan ini dengan membuat memberikan lawan dari operasi kurang 1. Yani, saya coba lanjutkan di sini. Kedua ruas sama-sama diberikan perlakuan lawan dari pengurang. Ini tambah 1. Akibatnya ruas kanan juga ditambah 1. Bentuk sederhana pada ruas sebelah kiri. Kemudian 2x, sebuah suku dengan koefisien 2. Maka 2 di sini bertindak sebagai pengali. Lawan operasinya adalah pembagian.
Untuk itu ruas kiri dibagi 2 karena lawan operasi dari perkalian. Akibatnya ruas sebelah kanan juga dibagi 2. Ini untuk sederhananya. Oke. Jadi bentuk positif dengan syarat seperti ini, maka bentuknya negatif langsung saja kita ambil bentuk akhirnya dengan mengubah arah pertidaksamaannya. Ada X, arah ke kanan lawannya ke kiri. Oke. Jadi bentuk positif dengan syarat seperti itu, bentuk negatif dengan syarat seperti itu. Kita lakukan hal yang sama pada bentuk harga mutlak yang kedua. Ini juga akan memiliki dua buah bentuk, bentuk positifnya maupun bentuk negatifnya. Bentuk positif tetap dengan syarat bentuk itu lebih dari atau sama dengan 0. Pada syarat X-nya berkoefisien 1 namun diperlakukan ditambah dengan 3. Lawan operasi dari tambah 3 adalah kurang, sehingga ruas sebelah kiri kita kurang dengan 3. Akibatnya ruas kanan juga akan kita kurang dengan 3. Nah, dalam bentuk negatif, maka bentuk ini dikali dengan negatif. Dengan syarat, langsung saja bagian akhir kita lawankan arahnya. Siswa sekalian, perhatikan di sini bahwa syarat ini melibatkan dua bentuk nilai, setengah dan negatif 3. Untuk lebih jelas, kita coba buat sebuah ilustrasi pada garis bilangan. Tentukan titik 0 misalnya di sini. Maka titik setengah itu akan ada di sebelah kanannya. Kemudian titik negatif 3 akan ada di sebelah kirinya. Titik batas ini, karena ada dua buah, akan membagi seluruh garis bilangan menjadi 3 bagian atau 3 daerah. Sebut saja daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Sehingga masing-masing daerah ini kita akan coba teliti. Di daerah 1 itu ada terletak di sebelah kiri dari negatif 3, juga terletak di sebelah kiri dari negatif 2. Daerah 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 3, terletak juga di sebelah kiri dari negatif 2. Begitu seterusnya dengan daerah ketiga. Kita coba untuk daerah pertama. Sekali lagi tadi, daerah pertama ini terletak di sebelah kiri dari negatif 3. Maknanya, karena dia terletak di sebelah kiri dari ketiga, maka harga mutlak yang kedua akan berbentuk negatif. Daerah 1 juga terletak kiri dari setengah, sehingga harga mutlak yang di ruas sebelah kiri juga akan berbentuk negatif. Kita coba kembalikan dulu soalnya. Harga mutlak 2x dikurang 1 akan sama dengan harga mutlak x ditambah 3. Karena daerah 1 terletak di sebelah kiri, maka bentuk ini menjadi bentuk negatif. Dan daerah 1 juga di sebelah kiri dari negatif 3, maka bentuk ini juga menjadi berbentuk negatif. Kita coba selesaikan penjabarannya. Negatif kali seluruh suku ini berarti negatif kali 2x. Negatif kali pengurang 1 menjadi penambah 1. Negatif kali x. Negatif kali penambah 3 menjadi pengurang 3. Persamaan kali ini melibatkan suku-suku yang memiliki variabel dan juga suku-suku yang tidak memiliki variabel atau konstanta. Untuk itu kita coba kumpulkan seluruh suku yang memiliki variabel ke salah satu ruas, sebaliknya yang tidak memiliki variabel atau konstanta di ruas lainnya. Untuk yang bervariabel x kita akan coba kumpulkan di ruas sebelah kiri. Negatif 2x itu sudah terletak pada sebelah kiri, sehingga dia tidak mengalami perubahan apapun. Kemudian di ruas sebelah kanan terdapat pengurang x. Lawan operasi pengurang x berarti tambah x. Logikanya, pengurang x ini agar hilangkan ditambah x pada ruas sebelah kanan. Akibatnya karena di sebelah kanan ditambah x, maka di sebelah kiri juga ditambah x. Kemudian konstanta pengurang 3 sudah ada di sebelah kanan, tidak ada perubahan apapun. Dan ini di ruas sebelah kiri ada penambah 1, lawan operasinya adalah pengurang 1.
Agar hilang 2 sebelah kiri perlu dikurang 1, akibatnya 2 kanan juga perlu dikurang 1. Jadi singkatnya, ketika ingin menyederhanakan persamaan, maka lakukan lawan operasinya. Penambah 1 akan hilang dengan dikurang 1, pengurang X akan hilang dengan ditambah X, dan seterusnya. Ini kita coba sederhanakan ruas sebelah kiri. Negatif 2X ditambah X, maka sederhananya negatif X. Negatif 3 dikurang 1. Secara logika boleh kita kiaskan dengan utang 3, utang lagi 1, maka utangnya akan bertambah banyak. Utang 3, utang 1, utang 4. Status tetap utang, negatif. Kemudian bentuk yang lebih sederhana ketika kalau kita lakukan perkalian terhadap negatif terhadap masing-masing ruas. Negatif X dikali negatif menjadi positif. Negatif 4 dikali negatif menjadi positif 4. Nah, sekarang kita coba perhatikan apakah benar posisi X sama dengan 4 ini terletak pada daerah 1. 4 itu logikanya akan ada terletak di daerah 3. Sedangkan penjabaran ini menghasilkan X sama dengan 4 dari kondisi syarat daerah 1. Kalau kita lihat X sama dengan 4 tidak pada daerah 1, sehingga dalam jabaran daerah 1 X sama dengan 4 tidak bisa diterima sebagai solusi. Kita coba lihat untuk solusi pada daerah kedua. Pada daerah kedua, saya gambarkan kembali posisinya. Kemudian di sini ada 1/2. Daerah kedua ini terletak di sebelah kanan dari negatif 3, namun pada saat bersamaan dia terletak di sebelah kiri dari positif setengah. Coba kita tulis kembali. Harga mutlak dari 2X kurang 1 sama dengan harga mutlak X ditambah 3. Negatif 3 ini batas untuk harga mutlak di sebelah kanan. Karena di sebelah kanan, daerah kedua di sebelah kanan ini berarti ini berbentuk positif. Kemudian daerah kedua terletak di sebelah kiri dari setengah, dan setengah merupakan syarat untuk harga mutlak yang pertama. Karena di sebelah kiri dia akan berbentuk negatif, jadi harga mutlak yang terus sebelah kiri ini berbentuk negatif, sedangkan harga mutlak yang di ruas sebelah kanan dia akan berbentuk positif karena terletak di sebelah kanan, seperti ini. Sebelum kita lanjutkan untuk mengumpulkan seluruh variabel, sederhanakan dulu. Negatif kali 2X, negatif kali pengurang 1, ruas kanan tidak ada perubahan apa-apa. Seperti tadi kita kumpulkan, sudah ada negatif 2X di sebelah kiri. Sebelah kanan X bertindak sebagai penambah, lawan operasinya pengurang. Kemudian sudah ada penambah 3 pada ruas sebelah kanan. Penambah 1 lawan operasinya adalah pengurang 1. Di sini utang 2X, utang lagi X, maka utangnya tambah banyak. Negatif 3X, negatif 3 bertindak sebagai koefisien, berfungsi sebagai pengali, lawan operasinya adalah pembagi. Seperti ini. Kemudian kita lihat apakah benar nilai X sama dengan negatif 2/3 terletak di daerah kedua. Nah, kita coba sederhanakan. Sebuah bentuk positif dibagi bentuk negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif 2/3. Nah, untuk memastikan apakah ini terletak di daerah kedua, akan lebih mudah kalau kita samakan penyebutnya. Perhatikan batas di sini. Negatif 3 bisa kita pandang sebagai negatif 3/1. Kalau begitu ada per 1, ada per 2, ada per 3. Maka bentuk KPK dari per 1, per 2, dan per 3 adalah per 6, sehingga kita samakan penyebutnya menjadi per 6 semuanya. Negatif 3/1, 1 agar bisa berubah menjadi 6 kan dikali 6, sehingga negatif 3 nya juga dikali 6. 1/2 kita jadikan per 6, 2 agar bisa menjadi 6 dikali 3, kalau gitu satunya juga dikali 3. Ini juga agar bisa berubah menjadi per 6, maka seluruhnya pembilang maupun penyebut dikali 2 menjadi negatif 4/6. Apakah benar negatif 4/6 ada di tengah sini? Ya, kira-kira di sini.
Sehingga benar posisi X sama dengan negatif 2/3 itu terletak di daerah kedua, sehingga jawaban ini dapat diterima sebagai solusi. Sekarang kita cek untuk posisi daerah ketiga. Kembali saya tegaskan lagi, ada negatif 3, ada 1/2, di sini daerah ketiga. Daerah ketiga itu terletak di sebelah kanan dari negatif 3, juga terletak di sebelah kanan dari positif setengah, sehingga bentuk harga mutlaknya terletak di sebelah kanan dari setengah, berarti dia berbentuk positif. Kemudian sekaligus terletak juga di sebelah kanan dari negatif 3, berarti ini juga berbentuk positif. Kita sederhanakan. Sudah ada 2X di sebelah kiri, dua sebelah kiri. Untuk memindahkan variabel X di sebelah kanan, maka kita tinggal lawankan operasinya. X di sini sebagai penambah, berarti akan muncul lawan operasi penambah jadi pengurang. Sudah ada 3 di ruas sebelah kanan, pengurang 1 pada ruas sebelah kiri, lawan operasinya penambah. 2X kurang X, apakah benar X sama dengan 4 terletak dari 3? Iya, kalau begitu ini juga sebagai solusi. Kesimpulan dari 3 buah bentuk, karena ada 3 daerah tadi, ada 2 solusi yang bisa diterima. Jadi bentuk persamaan harga mutlak 2X dikurang 1 sama dengan X ditambah 3 itu dipenuhi untuk X sama dengan negatif 2/3 atau X sama dengan 4.